meeting Aluvia kedua. Karena pertama kami memulai di Bekasi, dan ini untuk kedua kalinya kami memulai. Dan alhamdulillah untuk di bulan Bekasi kami rasa terbaik. Alhamdulillah terbaik. Semoga di grup ini menjadi terbaik yang untuk yang kedua. Sebelum memulai acara ini, saya meminta untuk semua berdiri dari bangkunya. Tunjukkan semangat kalian. Tunjukkan bahwa kalian adalah calon-calon duta Aluvia selanjutnya, baik duta Agia atau duta Expander. Baik, leaders meeting kami mulai. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya tidak akan memanggil pembicara pertama sebelum Anda menunjukkan antusias Anda. Tunjukkan lagi. Sekali lagi, saya tidak semangatnya peserta. Please welcome pembicara pertama kita, Eva Mariana, Duta Aluvia Agia. Bogor. Hah? Pelabuhan Ratu. Silakan Ibu, silakan masuk. Silakan masuk. Luar biasa sekali ya. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Pelabuhan Ratu, ada yang dari mana lagi? Tangerang. Terus? Kresek. Waduh, luar biasa banget ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Mau tes dulu semangatnya. Betul nggak sih udah pada sarapan? Siap? Siapa kita? Aluvia. Aluvia. Untuk kita semua. Go Agia, go Expander. Yeay. Oke. Betul ada sarapan semua. Saya yang belum sarapan kayaknya. Aduh, saya dikasih kejutan nih sama Bu Lasmini, luar biasa. Saya kesini teman-teman sejujurnya saya sangat mengagumi Bu Lasmini ya. Saya kesini tuh mau belajar, terus terang, jujur, mau belajar dari Bu Lasmini. Tapi sampai sini saya dikasih materi coba. Ini tangan dingin banget. Luar biasa ya. Saya mau tanya sama teman-teman di sini, tahu nggak sih tujuannya apa kesini? Hah? Belajar. Apa? Menggali ilmu. Terus tahu nggak tujuannya Bu Lasmini dan Bu Mimi dan duta-duta lainnya mengadakan acara ini? Hah? Buat apa? Motivasi, biar cepat sukses, biar apa lagi? Yang saya grogi di sini juga grogi nih. Jadi tujuan Bu Lasmini, Mami founder kita Bu Mimi dan duta-duta lainnya mengundang ibu-ibu luar biasa di sini dan bapak-bapak yang luar biasa hebat di sini adalah karena kami memiliki target 1 bulan 12 ini kami akan mencetak banyak duta dari Pelabuhan Ratu, dari Tangerang, dari Kresek, dari Bogor. Siapa yang mau jadi duta secepatnya? Angkat tangan. Beneran nih mau jadi duta secepatnya? Actionnya udah besar belum? Hah? Berapa kali promosi sehari? 10, luar biasa. Closingnya berapa kalau 10 hari presentasi? Konsernya berapa kali seminggu? Ayo, jujur. Berapa? Sebulan sekali? Gimana kita mau jadi duta bulan depan? Berarti pulang dari sini semua
dilakukan lagi. Presentasi 2 kali sehari kalau bisa. Jeber deh, doang deh. Lah memang bener, tanya Bu Lasmini, mau cepet dapat expander gimana? Masa dia bilang gak tidur seminggu? 7 hari 7 malam, beneran loh. Karena saya yang dapat tagih dia gak tidur 3 hari 3 malam, serius. Ya, jadi kalau biasa home sharingnya 1 kali sebulan, kalau bisa home sharing 2 kali sehari. Nah, bisa kan? Jadwalnya jam 10 sampai jam 12, jam 2 sampai jam 4. Ada member baru langsung jadwalkan home sharing. Ada member baru jadwalkan home sharing. Seperti itu. Jadi tujuan Bu Lasmini, Bu Mimi dan duta lainnya di sini adalah untuk mencetak calon-calon duta berikutnya. Otomatis kita harus memberikan strategi dong. Bagaimana sih cara mendapatkan AGIA dalam waktu 3 bulan? Aku mau tanya. Di sini yang baru join 1 minggu siapa? Angkat tangan. Oh lupa saya, ini supervisor semua ya? Enggak. Ada yang member di sini, ada belum supervisor? Ada. Saya mau tanya, yang supervisor 1 bulan di sini siapa? Ada nggak? Yang supervisor udah 3 bulan di sini siapa? Ayo ngaku. Oke, kalau bisa setelah acara ini 2 bulan atau 3 bulan ke depan semua di sini harus dapat AGIA ya. Setuju? Setuju. Oke. Mas Gilang, materinya kita akan belajar bagaimana sih cara mendapatkan AGIA dalam waktu 3 bulan atau 90 hari. Karena apa? Ini bukan omong kosong teman-teman. Apa yang mau saya sampaikan saat ini sudah dibuktikan oleh beberapa duta. Sudah dibuktikan. Kalau Aluvia ini memang support sistemnya sangat luar biasa. MLM mana coba yang bisa mencetak duta dalam waktu 3 bulan? Mencetak miliarder dalam waktu 3 bulan? MLM mana? Ya kan, tapi support system yang luar biasa, produk yang luar biasa tidak akan menjadi luar biasa kalau kita belum menjadi manusia yang luar biasa. Ya, setuju? Nah, oke. Baik, ini adalah awal yang perlu dilakukan oleh member Aluvia. Kalau di sini ada yang member, inilah yang harus kita lakukan. Kalau di sini supervisor, artinya mulai hari ini kita harus menyampaikan, menduplikasikan ini ke member-member kita. Kita bantu tim kita. Bagaimana sih, apa sih yang harus dilakukan seorang member Aluvia? Yang pertama, memahami perusahaan, produk dan marketing plan. Ada di sini yang tidak tahu perusahaannya apa? Diproduksi di mana? Produknya apa saja? Harganya apa? Produk Molet ya. Dan marketing plan-nya apa? Bonusnya apa? Teman-teman, saya mau bilang, kalau ada yang bilang, sering ada yang inbox saya, Mbak boleh nggak strategi closingan tuh apa sih? Strategi closingan apa sih? Gitu kan. Sebenarnya teman-teman, ini adalah strategi closing yang pertama. Kalau misalnya teman-teman tidak mengajarkan member yang baru bergabung, kita perusahaannya apa, kita tidak diperkenalkan dengan perusahaannya, pabriknya, terus kita nggak kasih tahu juga tahun berapa, sudah memiliki izin apa, legalitas perusahaannya, kita nggak kasih tahu produk knowledge-nya apa, produknya apa saja, kandungannya apa, fungsinya apa, terus harganya apa, marketing plan bonusnya apa, bagaimana mau terjadi closingan? Saya pernah punya member, saya nggak nyeritain member orang, member saya sendiri. Tahu nggak gimana cara merekrut orang? Mbak, join Aluvia, join 7 paket, 3,5 juta dapat mobil 7, katanya gitu. Lah orang yang dengar kira-kira join nggak? Ya enggak lah, gimana caranya bayar 3,5 juta dapat mobil 7? Ya kan? Jadi memang benar apa adanya. Kalau kita join 7 dapat 7 AGIA. Tapi kalau kita cara presentasinya seperti itu, otomatis tidak akan closing. Jadi kita harus punya standar presentasi. Jangan pelepotan. Dari marketing ke perusahaan, perusahaan ke produk, produk ke marketing, marketing ke perusahaan. Orang bingung, apalagi kalau nggak tahu. Sampai nggak tahu kan, bonusnya apa? Ntar saya tanya upline saya dulu. Emang apa sih kelebihan dari lotion Aluvia dengan lotion lainnya? Ntar saya tanya upline dulu, saya maaf baru gabung. Jangan sampai kayak begitu. Saya selalu bilang sama member saya begini. Misalnya saya home sharing kan, terus saya suruh isi materi, dia gugup, aduh aku nggak bisa di depan Kak Eva presentasi gini gitu kan, aku nggak, padahal sebenarnya
kek, mau bener kek, mau bisa nggak bisa, jangan tunjukkan keraguanmu. Karena kalau kita tidak matang di sini, tidak akan terjadi closingan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini presentasinya sudah oke, good. Berarti selanjutnya adalah kita harus bisa menduplikasikan ke tim kita. Pastikan semua member kita tahu ownernya siapa, manajemennya siapa, terus kantornya di mana, produknya, marketing plan-nya harus dipastikan tahu. Karena ternyata yang saya alami, saya presentasi, iya malu-malu. Ada yang mau ditanya? Enggak. Ternyata setelah dia presentasikan ke orang, salah. Dikira 10 sehari, 10 kiri 10 kanan, ganiologi berarti sudah 500.000 sehari. Padahal kan nggak seperti itu kan. Jadi memang kita yang harus lebih teliti ke member kita. Pastikan member kita memahami perusahaan, memahami benar produk, dan memahami betul marketing plan-nya. Bukan hanya sekedar bonus sponsor, bonus pasangan, bonus reward. Tapi kita juga harus benar-benar mematangkan bagaimana cara untuk mendapatkan passive income 500.000 bahkan sampai jutaan per hari. Oke? Selanjutnya, memakai produk 100%. Teman-teman, omongan kita itu beda loh kalau katanya dengan kataku. Percaya nggak? Kalau misalnya katanya, kita akan ketahuan bohongnya. Mbak, ini bagus loh, begini, tapi kita sendiri nggak pakai. Bandingkan dengan kita memakai produk 100%, lalu kita aplikasikan ke orang. Mbak, saya sudah pakai loh mbak, kemarin saya ini kusem, dekil, indekumel, lengkap deh pokoknya. Tapi sekarang lihat nih, kulit saya sudah bersih. Cara memang sih saya nggak putih, tapi bersih loh, gitu kan, nggak berkerak, kan beda dong. Beda ya. Kita berbicara tentang produk ketika kita memakai dan tidak memakai produk. Jadi usahakan kita semua di sini memakai produknya, ya, memakai produknya. Saya nggak suka pakai lotion, nggak pernah seumur hidup saya pakai lotion, tapi minimal saya pakai lah sekali 2 kali. Oh gini, oh nggak pedes kok, oh nggak kering, oh nggak gatal. Jadi kita tahu ya teman-teman gitu. Nah selanjutnya, bercerita kepada minimal 3 orang baru setiap hari. Nah ini udah teman-teman lakukan belum? Sudah ya, makanya sudah jadi supervisor. Ya, ada juga di sini yang member ya. Nah ini, kita harus bercerita minimal 3 orang baru setiap hari. Teman-teman, saya itu nggak bisa ngeliat orang baru loh teman-teman. Saya ngeliat orang kayak buaya ngeliat bangkai. Wow, ini calon duta saya ini. Wow, ini calon duta saya ini gitu. Saya ke toilet nggak bisa ngeliat orang yang bersih toilet. Mbak, nih ada bis Aluvia loh, penghasilan tambahan nih, kartu nama saya, add Facebook saya ya. Nanti kalau tertarik baru WhatsApp saya. Jadi saya nggak langsung bilang WhatsApp saya, nggak bakal mau orang. Biarkan mereka melihat medsos kita dulu kan. Terus cerita ke SPBU, cerita ke Alfamart, cerita, dan bener faktanya seperti itu. Ada yang join, saya beli susu anak, cerita. Sampai kayaknya mungkin orang pada ngenalin, pada takut kali ya. Suatu hari ada ketemu orang, Kak, saya jangan di prospek ya. Tapi gak usah malu teman-teman, bangga. Karena apa ya, memang itulah pekerjaan kita. Jadi gak usah isin, gak usah malu. Saya nanti prospeknya dikatain, saya nanti tawarin dia, saya diomongin. Jangan, memang kita harus bangga. Memang inilah pekerjaan kita, ya kan? Seperti itu. Kemudian next, promosi menarik melalui sosial media secara kontinu maksimal 4 postingan dalam 1 hari. Ada di sini yang postingnya 1 kali sebulan? Enggak ya, enggak mungkin. Nah, di sini dikatakan teman-teman yang saya kutip, promosi menarik. Jadi, kalau posting di Facebook itu jangan itu saja, jangan monoton. Apalagi memang sih bisnis kita ini boleh kopas, tapi berkreasi lah sedikit gitu kan. Jadi menarik sehingga kita memakai pool strategi ya. Pool strategi itu adalah di mana kita menarik orang lain untuk kepo sama bisnis kita. Percaya teman-teman, kalau kita semakin mendorong orang, kita pakai strategi, push strategi, orang akan semakin kabur. Ayo dong join Lavia, enggak. Ayo join Lavia, enggak. Ada yang gengsi lah, ada yang gimana lah. Tapi kalau kita pakai pull strategi itu gitu banget. Itu selalu saya gunakan pull strategi. Gimana supaya dia penasaran sama bisnis saya, gimana supaya dia kepo sama bisnis saya, sehingga dia duluan yang japri saya. Nah kalau sudah dijapri baru tuh cekokin langsung. Ya, jadi jangan monoton
kan, kita semua di sini cantik. Semua wanita diciptakan Tuhan itu cantik. Jadi selfie kayak sama Aluvianya. Ya kalau kayak Momirasta saya lihat suka TikTokan begitu kan, itu branding. Nah, branding itu juga perlu. Jadi banyak cara untuk promosi, nggak harus tampilin facial wash ini fungsinya buat ini ya. Semua orang udah tahu ibu-ibu kalau sabun cucinya fungsinya buat cuci muka, ya kan? Untuk merawat kulit. Tapi kita buatlah yang menarik. Apa sih yang menarik untuk kita bisa membuat orang tertarik gitu dengan produk kita. Next, interaksi dan presentasi minimal 3 orang baru setiap hari. Nah ini sama seperti yang tadi nomor 3 ya. Interaksi berarti ada timbal balik, ya, ada tanya jawab. Kalau saya bercerita belum tentu orang jawab, tapi kalau interaksi harus ada. Mbak, aku punya ini loh, bisnis menarik. Dia bisa mendapatkan penghasilan sekian, walaupun di rumah, walaupun bekerja nggak perlu resign dari pekerjaan, nah gitu. Akhirnya dia tanya, bisnis apa Mbak? Nah itu namanya interaksi ya. Lalu kita lanjutkanlah dengan presentasi. Begini Mbak, bisnis Aluvia tuh ini, seperti itu. Ya minimal 3 kali sehari. Saya selalu bilang sama sama member-member saya, teman-teman, kalau kita ngoceh dibayar mahal nggak usah rugi deh ngoceh sampai tengah malam, ya kan? Kalau ngoceh dibayar mahal nggak usah rugi, nggak usah pelit sama suara. Next, kemudian yang ke nomor 6, jadwalkan 3 home sharing seminggu dengan didampingi upline aktif. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang member, usahakan cari upline sponsornya. Siapa upline sponsornya? Jangan kasih tenang upline sponsornya teman-teman. Ingat dong, ketika kita diajak, dia bilangnya apa? Ayo dong berjuang bareng saya, ayo dong sukses bareng saya, bener nggak? Nah, tuntut seperti itu. Saya mau home sharing nih, 3 kali seminggu, tolong dampingi saya, seperti itu. Tapi jangan terus-terusan minta didampingi home sharing, kasihan member yang lain, ya kan? Ketika upline kita presentasi, kita pun harus belajar. Nah kemudian ketika kita punya member, merekrut member, kita sebagai upline sudah kewajiban kita untuk menjadwalkan home sharing. Misalnya saya nih rekrut Bu Emma. Ayo Bu Emma, temanmu di mana? Oh di Pelabuhan. Ayo Bu Emma, misalnya saudaramu di mana? Oh di Sukabumi. Ayo Bu Emma, di mana lagi? Serang. Langsung jadwalkan tanggal segini di Serang, tanggal segini di Pelabuhan, atau tanggal segini di Sukabumi. Harus seperti itu. Kita yang jadwalin. Atau kalau misalnya membernya minta jadwalin ya lebih baik kan. Tapi kalau membernya nggak minta jadwal ya kita yang jadwalin. Karena kalau kita rekrut, kita diemin, itu jarang ada member yang bangun. Minimal kita untuk member baru kita harus bantu member kita sampai berbonus, ya berbonus, dan kita melatih member untuk memahami tadi poin nomor 1 dan melatih member untuk presentasi, ya kan. Next, follow up secara berkala calon member yang sudah dipresentasi. Nah, kita kan diajarkan buat daftar nama ya, daftar nama, atau mungkin yang dadakan seperti tadi, dadakan kita mintakan nomor teleponnya pasti. Nah, kalau misalnya mereka menolak, jangan langsung berkecil hati, jangan langsung kecewa. Karena pengalaman saya ternyata ada banyak faktor yang membuat orang itu tidak closing. Bukan hanya sekedar kita yang tidak bisa, mungkin kita sudah maksimal, tapi ternyata orangnya mungkin tidak punya uang. Yang kedua, mungkin pada saat kita prospek orangnya baru berantem sama suaminya baru selingkuh. Tapi nanti kalau nggak prospek jangan bilang ya suaminya baru selingkuh ya Mbak, jangan gitu ya. Nah, ada yang mungkin ya lagi nggak enak badan, lagi sakit gigi, jadi Mbak ngomong apa juga nggak mudeng gitu kan. Jadi jangan langsung kecewa. Oh gitu, ya udah, berikan aja senyum terbaik ya. Tetap hubungan baik, kemudian lakukan follow up secara berkala. Minggu depannya tanya lagi, ayo dong Mbak, yakin nih Mbak mau ikut bisnis aku? Nih sertifikatku loh, kemarin waktu ketemu kita masih 1 juta kan, sekarang lihat nih, sekarang saya udah 2 juta. Closing deh, seperti itu. Jadi follow up ini sangat penting. Jangan karena dia nggak mau, udah deh mulai sekarang kita end. Jangan kayak begitu, ya. Jadi yang menolak kita follow up secara berkala. Next, memiliki stok produk untuk mempermudah presentasi dan transaksi. Ada di sini yang nggak punya stok produk di rumah?
Waduh, bah ini kayaknya semua sih kayaknya 15 HU semua di sini ya. 15 HU semua iya itu. Pentingnya kita untuk memiliki stok produk ya. Jadi ketika kita memiliki member baru pun bukan hanya sekedar buka 3 HU Mbak, buka 7 HU Mbak, buka 15 HU. Enggak seperti itu. Saya suka membuka pandangan seperti ini Mbak. Kalau Mbak buka 1 HU, Mbak kan Mbak dong produknya. Nggak mungkin kan Mbak nggak pakai kan? Lalu nanti Mbak bagaimana kalau menawarkan sama orang lain, orangnya mau beli, masa harus order dulu ke stokis? Kan alangkah lebih baik kalau kita punya stok produk. Nah kalau kayak gitu gimana Mbak? Ya join 3 paket, Mbak order 3 closing kan? Itu namanya jualan berantai. Ya jadi memang kita penting memiliki stok produk untuk memudahkan presentasi dan transaksi. Kalau kita lagi prospek, kita nggak bawa produk, kita join 3, kita presentasi join 7 biar 7 kali agi ya contohnya. Barang nggak ada, ya udah deh ini 3, nanti 4-nya saya kirim ya Mbak. Iya, begitu sampai di rumah cleaning, Mbak aku 3 aja deh, nggak jadi 7, nggak kapok kan? Coba kalau ada barang di tempat, kasih 7, bayar input, kelar. Kan nggak ada waktu untuk nggak jadi. Jadi kita penting banget nih teman-teman, stok produk sangat penting ya. Next, melakukan apa yang dilakukan upline aktif atau teachable. Nah terkadang member banyak yang merasa pintar. Gue mah gitu ngerti. Gue mah begitu tahu. Gitu. Merasa pintar, tidak mau belajar. Merasa apa yang dilakukan upline-nya biasa-biasa aja, aku bisa kok melakukan yang luar biasa. Teman-teman saya mau kasih tahu ya. Setiap MLM itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Mungkin ada teman-teman di sini yang pernah jadi top leader di bisnis lainnya mungkin, tapi belum tentu bisa secepat itu. Saya setahun di bisnis lainnya udah jadi top leader, belum tentu 1 tahun di sini jadi top leader. Kalau kita nggak mau teachable, nggak mau belajar, karena budaya itu beda-beda, strategi setiap bisnis itu berbeda-beda. Jadi kita harus terus mau belajar dan mau menduplikasi upline kita. Kalau saya belajar saya banyak. Saya selalu tanya sama Bu Mimi, Bu kalau ini gimana? Begini Mbak Eva. Bu kalau saya mau begini gimana? Kamu harus gini Mbak Eva. Nggak cukup itu saja teman-teman, nggak cukup itu saja. Saya nggak pernah yang namanya di training Bu Mimi, saya disuruh keluar kota, itu nggak pernah. Tapi saya belajar melihat beliau. Oh upline saya itu kok ke Sukabumi, oh upline saya kok ke Makassar, kok upline saya ke mana-mana. Berarti kalau saya mau jadi seperti beliau, saya harus seperti itu. Ruang lingkupnya jangan di situ-situ aja. Jangan di situ, udah tahu di situ udah nggak ada lagi prospek, di situ aja nunggu gitu. Ya kan, berarti kita harus keluar. Makanya karena itu saya suka keluar kota. Saya kemarin ke Jakun, ke Purwodadi, ke mana-mana lah kan, ke Jogja, ke Temanggung. Karena itu saya belajar dari Bu Mimi. Tapi nggak semua pelajaran itu harus disampaikan oleh beliau, Bu Mimi, atau oleh saya, atau oleh Bu Lasmini. Nggak perlu. Teman-teman hanya perlu melihat Bu Lasmini gimana sih cara kerjanya. Bu Lasmini kayak begini ya. Walaupun sudah expander masih mau ngangkut kardus top nih. Oh berarti aku harus kayak gitu. Jangan karena udah supervisor dan manajer udah lenggang-lenggang begini. Ya, harus ikutin kerja upline-nya. Seperti itu. Apa yang dilakukan misalnya Bu Lasmini home sharing 3 kali sehari. Yang dapat expander aja 3 kali sehari loh teman-teman. Home sharingnya berarti kita yang member kudu berapa kali? Ya kan? Kalau yang duta aja masih 3 kali seminggu, berarti kita yang supervisor harus berapa kali? Yang manajer harus berapa kali? Saya kalau visi saya kuat, kalau bisa 2 atau 3 kali sehari kalau visi kuat. Sebanyak-banyaknya kalau kita pengen cepat dapat AGIA atau expander ya. Jadi kita harus melakukan apa yang dilakukan upline. Jadi nggak mesti harus disuruh-suruh dulu, enggak. Kita belajar itu kita bisa ngeliatin, oh beliau begini, oh berarti saya harus begitu. Oh Mbak Lasmini begini, oh saya harus begitu. Saya orangnya seperti itu dan saya berharap teman-teman di sini juga bisa seperti itu. Kita menduplikasi upline-upline kita yang luar biasa ya. Tepuk tangan dong, biar semangat. Biar semangat saya ngomong. Lanjut. Ya, cepet mandiri. Ada di sini yang supervisor masih didampingin dutanya untuk home sharing? Hah? Ngaku? Kenapa coba masih didampingin dutanya untuk home sharing? Udah duta loh, sudah supervisor loh.
sudah dapat reward, berarti kan jaringannya sudah banyak tuh. Berarti kan kalau jaringan sudah banyak, sudah sering home sharing tuh, benar nggak? Sudah sering prospek, nggak mungkin kan 49 kiri 49 kanan datang brojol begitu aja, nggak mungkin kan? Pasti kan sudah sering prospek dong, sudah sering presentasi. Kenapa masih harus didampingi? Ya, jadi kita perlu cepat mandiri. Teman-teman, saya dari mulai nol sampai saya menjadi duta, saya tidak pernah didampingi sama Bu Mimi. Bukan karena Bu Mimi yang tidak mau mendampingi saya, tapi saya lebih suka belajarnya itu banyak konsultasi sama beliau. Bu, kalau saya mau jadi dapat AG 3 bulan, saya harus gimana, Bu? Bu, kalau saya misalnya begini masalahnya, saya harus bagaimana, Bu? Saya lebih seperti itu. Konsultasi terus sama Bu Mimi, konsultasi terus sama Bu Mimi. Bu Mimi bilang, Mbak Eva kamu harus home sharing begini-gini. Oke, siap Bu. Mbak Eva kamu harus gini-gini. Oke, siap Bu. Mbak Eva kamu gini-gini. Siap. Selalu seperti itu. Nggak mungkin kan kita mau prospek satu orang harus nunggu Bu Mimi dulu. Nggak mungkin aku mau home sharing biar closing harus nunggu Bu Mimi dulu. Bu, saya mau home sharing. Mbak Eva saya di Makassar. Kapan pulangnya? Minggu depan. Ya sudah, minggu depan home sharingnya. Kapan dutanya kayak gitu? Jadi yang teman-teman sini perlu lakukan, kalau teman-teman mau jadi duta adalah cepat mandiri, itu solusinya. Apa yang membuat teman-teman tidak berani home sharing sendiri? Kejar mentornya, leadernya, belajar. Mbak, saya pengen home sharing sendiri, ajarin saya bagaimana presentasi. Kalau saya leader saya selalu presentasi di depan saya. Udah presentasi anggap aja saya orang lain gitu kan, presentasi nanti apa ada yang kurang seperti itu. Itu Mbak Naili dari awal sampai gini dia presentasi sampai gemeteran. Sekarang dia comel banget, lebih cerewet dari saya. Ya kan? Jadi memang harus mandiri teman-teman. Ini solusi, ini 10 poin ini adalah solusi untuk teman-teman bisa menjadi duta. Kalau teman-teman 10 poin ini belum punya, berarti saat ini teman-teman harus punya ini. Mulai besok harus udah 10 ini harus udah bisa. Udah miliki semuanya seperti itu. Kalau memang sudah punya, berarti harus menduplikasikannya kepada tim-timnya supaya bisa menjadi supervisor. Next. Nah, ini adalah target atau job desk sebagai supervisor. Apa sih yang dilakukan seorang supervisor? Pertama, tetap lakukan kebiasaan yang member. Artinya 10 poin tadi harus tetap kita lakukan. Kalau sudah supervisor atau manager, jangan kendor teman-teman. Jangan merasa saya sudah leader, saya sudah punya member di bawah saja, udah kalian aja yang mau sharing. Jangan seperti itu. Saya aja duta, teman-teman masih belusukan. Kalau perlu masuk ke tong sampah deh. Iya beneran. Kalau kita masih belum jadi presiden, jangan pernah kendur. Mau supervisor, mau manajer, mau duta, jangan pernah kendur. Karena apa? Yang namanya jaringan itu biasanya mati satu, rontoknya 1000, mati upline-nya, downline-nya juga tidur. Percaya nggak percaya seperti itu. Kalau kita upline-nya nggak aktif, pasti downline-nya juga nggak aktif. Jadi artinya apa? Kita tetap cari orang-orang baru terus. Cari presentasi yang seperti poin di pertama tadi. Cari terus orang baru, cerita terus. Presentasi kita nggak bisa mengandalkan member-member kita. Supervisor nggak bisa mengandalkan member-member untuk menjadi duta. Jangan, kasihan juga, kan? Kemudian next. Bantu downline untuk menjadi 3 SPV di jaringan kiri dan 3 SPV di jaringan kanan untuk menuju jenjang manajer. Nah ini target kita. Fokus kita satu-satu dulu tangganya ya, step by step. Untuk menjadi duta otomatis kan seorang supervisor harus jadi manajer dulu. Dan untuk menjadi seorang manajer, kita harus bisa mencetak 3 SPV di kiri dan 3 SPV di kanan. Belajar membuat pemetaan jaringan. Di kiri, siapa sih calon supervisor kita yang kita andalkan? Di kanan, siapa sih calon supervisor kita? Gencot terus, ayo Mbak, home sharing di mana? Ayo Mbak, ini terus, motivasi terus, dorong terus. Tapi ingat, kita juga kasih contoh, jangan tiduran di rumah. Ya kan? Jangan tiduran di rumah. Kalau emang kita ada waktu ya temenin, kalau nggak ada waktu ya kita push seperti itu kan, bisa lewat telepon. Nah kemudian, next. Dampingi downline baru untuk melakukan home sharing maksimal 3 kali sehari. Nah ini, downline baru jangan pernah dilepas teman-teman. Kalau teman-teman ngerekrut dapat bonus sponsor 50.000 langsung ditinggal, liatin aja. Seminggu lagi udah menghilang tuh orang. Begitu dia langsung closing, langsung dia datang home sharing. Kapan kita ketemuan lagi? Kapan undang teman-teman? Kapan
kok gitu kan. Dampingi downline baru untuk melakukan home sharing maksimal 3 kali. Next. Udah itu aja ya. Nah itu teman-teman. Jadi intinya supervisor itu poinnya masih seperti new member ya. New member. Terima kasih. Long ya, masih seperti new member. Hanya kita memiliki target mencetak SPP 3 di kiri dan 3 di kanan. Kemudian untuk seorang manajer, next. 1. Tetap lakukan kebiasaan new member. Itu sama seperti yang poin 10 tadi. Masih ingat kan? Yang kedua, bantu downline untuk menjadi 3 manajer jaringan kiri dan 3 manajer kanan. Buat pemetaan lagi. Supervisor mana yang mau dijadiin manajer? 3. Supervisor mana yang mau dijadiin manajer? 3. Terus bantu. Lihat dia, apa sih kekurangannya si supervisor ini sehingga kendalanya lama menjadi manajer? Kita perlu bantu apa? Banyak cara leader untuk membantu tim-timnya ya, segala macam lah. Kemudian next, dampingi downline baru untuk melakukan home sharing maksimal 3. Nah, tugas manajer juga sama seperti tugas supervisor. Setiap kali ada downline baru, bantu untuk home sharing. Setiap kali ada downline baru, bantu untuk home sharing. Karena di situ kita semangatnya masih menggebu-gebu. Ya, jadi jangan tunggu 3 hari, 7 hari, jangan. Setiap kali ada member baru langsung buat jadwal home sharing seperti itu ya. Jadi poinnya sebenarnya intinya yang 10 pertama tadi. Kalau menurut saya 10 poin yang member Aluvia harus laksanakan tadi itu bukan hanya member, supervisor, manager, bahkan duta sekalipun harus tetap melakukannya. Kenapa? Duta juga pengen cepet jadi presdir. Kalau kita belum jadi presdir jangan pernah merasa di zona nyaman. Duta belum apa-apanya teman-teman, masih level setengah. Level tertinggi kita adalah presdir, presiden direktur. Sini siapa yang mau jadi duluan jadi presdir? Iya, aminkan aja, nggak ada yang mustahil kalau mau membalap Bumi atau Bulas Mini ya kan? Kenapa apa yang nggak mungkin gitu? Kan sekarang kan tertinggi GM, direktur belum ada, presdir belum ada. Lah kalau besok teman-teman saya suruh 3 kali sehari ternyata 30 kali sehari, lah ya saya mau Bumi ya lewat. Ya kan nggak apa-apa, ikhlas kan Bulas Mini? Ikhlas lah, ikhlas banget. Ya kan? Nah, ini saja permateri dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman yang ada di sini. Bila saya ada salah kata, saya minta maaf ya. Dan untuk selanjutnya, untuk menjadikan seorang duta, tentunya kita masih perlu banyak sekali ilmu. Ya, ilmu dari seorang yang luar biasa, yang sudah lebih dulu mencapai kesuksesan di bisnis kita. Ya, di bisnis kita. Jadi motivasi, ilmu itu sangat kita perlukan. Oleh karena itu, saya akan memanggilkan seorang wanita yang sangat luar biasa, yang menurut saya dia adalah seorang wanita yang pantang menyerah. Dan saya juga secara pribadi sangat mengagumi beliau. Ya, masih gadis sudah punya banyak aset, ya sudah menjadi miliarder di Aluvia dalam waktu beberapa bulan. Ya, oke.